Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Arta Kurnia, NPM 21030101049 dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas F semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Bapak Toto Andri Puspito MTI. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana konsep bisnis dan e-commerce? Yang pertama, bisnis merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Konsep bisnis secara sendiri memiliki karakteristik tujuan yang sama dengan bisnis secara konvensional. Hanya saja bisnis memiliki cangkupan yang berbeda. Bisnis mengendalikan pertemuan antar pebisnis seperti halnya rapat di tempat umum atau sekedar untuk berkenalan dengan pebisnis lainnya. Sedangkan bisnis mengendalikan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuan. Sedangkan e-commerce atau perdagangan elektronik adalah proses pembelian, penjualan, dan pertukaran barang, informasi, dan layanan secara elektronik dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. Transfer uang elektronik, sistem manajemen investasi otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis semua dapat dilakukan dengan e-commerce. Penggunaan e-commerce dapat mengurangi waktu transaksi bagi organisasi yang berhubungan dengan konsumen. Tidak perlu lagi terus-menerus mencari barang yang diinginkan di pasar. Selain itu, barang pokok penjualan melalui e-commerce biasanya lebih rendah dibandingkan harga pokok penjualan di toko karena distribusi barang dari produsen yang pembelian lebih cepat dibandingkan dengan toko fisik tradisional. E-commerce dapat dikatakan sebagai solusi untuk membantu melakukan usaha dalam mengembangkan usahanya dan mengatasi tantangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi. Munculnya tekanan suatu bisnis akibat tingginya tingkatan persaingan menuntut perusahaan untuk mampu memberikan respon. Pemanfaatan e-commerce dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas biaya untuk perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan tersebut dalam persaingan. Pertanyaan yang kedua yaitu fungsi dan manfaat e-commerce. Fungsi dari e-commerce yaitu persaingan bisnis digital semakin ketat, sehingga beberapa perusahaan mengembangkan teknologi mulai membuat situs e-commerce yang menarik jasa pembuatan website untuk toko online. Itu ada 4 fungsi e-commerce. Yang pertama, sangat mudah dan efisien. Yang kedua, memiliki ragam fitur yang lengkap. Yang ketiga, memberikan keamanan yang maksimal. Yang keempat, memberikan bantuan dan dukungan. Selanjutnya, manfaat e-commerce, yaitu yang pertama, jangkauan pasar yang lebih luas, bahkan tanpa batasan sama sekali. Hal ini
disebabkan karena pebisnis menawarkan produk atau layanannya secara online dan dapat diakses oleh konsumen dari seluruh penjuru negeri. Yang kedua, tidak perlu lagi memikirkan jam buka bisnis karena konsumen dapat melakukan pemesanan produk atau layanan kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, tidak akan terlalu banyak dibebani dengan biaya operasional. Pengeluaran untuk pembiayaan sewa tempat, listrik, dan lain sebagainya telah dinihilkan atau dihilangkan oleh pembisnis berteknologi digital. Yang keempat, selanjutnya menjadi pebisnis online tidak harus membeli barang sebagai stok baru kemudian menjualnya lagi dengan margin keuntungan yang diharapkan. Yang kelima, dengan sistem database yang canggih dan terintegrasi, pebisnis online tidak akan pernah kesulitan mengelola transaksi serta mengirim pesanan pelanggan. Yang keenam, pembelian dapat mencari barang yang sama dengan harga yang lebih murah dari berbagai pilihan penjualan yang ada. Yang terakhir yaitu pembeli dapat mencari barang dengan santai di rumah sambil tidur-tiduran di sela-sela waktu senggang tanpa harus berdesak-desakan seperti pasar pada umumnya. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana online trading dan transaksi online. Yang pertama yaitu online trading adalah sistem perdagangan yang dilakukan secara online, cukup dengan mengakses internet yang bisa dengan mudah didapat, sehingga transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudahannya untuk diakses berbagai kalangan menjadikan online trading sebagai tren alternatif untuk investasi. Yang selanjutnya yaitu transaksi online. Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta dan keuangan, baik itu bertambahan maupun berkurang. Sedangkan online yaitu segala kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Sehingga pengertian transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui internet tanpa adanya pertemuan secara langsung antar penjual dan pembeli. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.